Terima kasih saya ucapkan teman-teman di HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, ya, atas undangannya kepada saya untuk bergabung di dalam webinar ini, di dalam menyebarluaskan pemahaman air tanah, gitu ya. Jadi sesuai dengan porsi saya di dalam seminar ini atau webinar ini, saya akan menyampaikan pemahaman air tanah secara global, secara umum, gitu ya. Jadi saya sampaikan dengan cara yang populer, ya, agar dapat mudah difahami, gitu ya. Dan saya tidak akan banyak membahas isotop karena nanti Pak Heri dan juga Pak Paston akan lebih banyak membahas itu, aplikasi isotop di dalam air tanah. Sedangkan saya lebih banyak membicarakan air tanahnya sendiri. Baik, sebelum saya mulai, ya kita kembali dulu kepada definisi air di dalam sumber daya air, ya, yaitu yang dimaksud air itu adalah semua air yang berada di permukaan, di bawah permukaan, dan juga sedikit air laut yang ada di daratan. Artinya air laut tidak termasuk di dalam pembahasan sumber daya air. Nah, dengan demikian sumber daya air itu dibagi secara garis besar, itu adalah sebagai air permukaan dan di dalam air tanah. Nah, kompetensi keahliannya maka nanti akan terbagi juga menjadi dua, yaitu hidrologi air permukaan dan hidrologi air tanah. Nah, kalau kita menyinggung ini, saya tidak akan menyinggung di atas karena itu bukan kompetensi saya, maka saya akan berbicara di kompetensi hidrologi air tanah. Nah, di dalam keahlian sumber ahli hidrologi air tanah itu ada yang namanya hidrogeologi dan geohidrologi. Nah, ini dua-duanya hampir sama tetapi itu sedikit berbeda, gitu ya, skopnya, keahliannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bahwa geologi dan hidrologi ini bersatu sebetulnya, dua ilmu besar itu, ini bergabung, ya, itu menghasilkan dua, saya nyebutnya dua anak kembar, gitu ya, supaya gampang gitu. Satunya adalah hidrogeologi dan satunya geohidrologi. Nah, kita ke sini. Geologi itu sebenarnya kan batuan, gitu ya. Hidro itu kan air, gitu ya. Nah, dalam konteks ini batuan itu sebagai wadah, air itu isi, jelas. Nah, hidrogeologi itu fokusnya ada di wadah, belajar tentang wadah. Jadi wadah yang mengandung isi, batuan yang mengandung air. Nah, itu keahliannya. Nah, sedangkan ini kebalikannya, ya, sama. Ini adalah isi yang ada di dalam wadah, air yang ada di dalam batuan. Nah, apa bedanya? Ini adalah main fieldnya adalah geologi, batuan, geolog yang belajar hidrologi. Kalau ini hidrolog atau ahli hidrologi yang belajar geologi, ya. Jadi pemahamannya berbeda. Nah, saya ada di sisi ini, yaitu saya belajar wadah, memahami wadah yang ada isinya, ya. Itu perbedaannya geohidro dan hidrogeologi, sehingga nanti keahliannya sebetulnya berbeda. Walaupun yang dipelajari sama, yaitu air tanah, airnya, ya. Jadi barangnya sama, hanya fokusnya, pemahamannya yang berbeda. Nah, ini saya ambil, saya tidak mengambil dari gambar-gambar yang indah di internet, tidak, saya mengambil gambar yang sederhana.
Karena ini menggambarkan air tanah versus air permukaan. Ya, ini ada evaporasi, hujan, dan semuanya kita sudah tahu, ini dipelajari di SD sekarang. Jadi saya tidak membahas ini. Intinya adalah setelah air hujan ini jatuh, maka berpisahlah itu tadi, air permukaan dan air tanah. Ya, berpisah. Ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Satunya mengikuti hukum open channel, satunya mengikuti hukum aliran di dalam media berpori, baik itu fracture, lubang pelarutan maupun pori-pori. Jadi karakternya berbeda. Dua-duanya ini berbeda. Ya, kalau kita gambar di sini, ya, ini satunya di atas, satunya di bawah. Ini ada di surface, di permukaan, satunya di dalam batuan. Ya, nah ini ada di pori-pori, ini ada di open channel. Nah, kemudian keduanya itu berjalan, diwadahi, ada wadahnya. Wadahnya itu juga berbeda. Air permukaan diwadahi yang namanya das, atau mungkin ada wilayah sungai atau watershed. Nah, sedangkan groundwater itu diwadahi oleh cekungan air tanah atau CAT. Jadi wadah dari surface water dan groundwater ini berbeda wadahnya. Ya. Ini yang menjadi perbedaan mendasar pengelolaan sumber daya air. Satunya sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Ya, ini perlu di depan. Nah, sekarang bagaimana DAS vs CAT atau daerah aliran sungai dan CAT ini? Jadi kalau DAS, ya, itu dasarnya itu adalah morfologi permukaan dan berkaitan dengan air permukaan, visible, kelihatan. Ya. Nah, ini wadahnya air permukaan, dan DAS itu menjadi satuan wilayah pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan. Jadi semua air permukaan harus dikelola berdasarkan unit manajemennya, yaitu DAS. Nah, sedangkan air tanah itu lebih invisible, dia ada di bawah permukaan. Nah, dasarnya itu adalah geologi dan hidrogeologi ini. Bawah permukaan. Jadi datanya bawah permukaan. Itu adalah sebetulnya perbedaan sifat hidrolika batuannya. Maka ini adalah wadahnya air tanah. Dan tentunya sama dengan DAS, ini akan menjadi satuan wilayah manajemen unit untuk pengelolaan sumber daya air untuk air tanah. Ya. Jadi itu yang harus difahami, bahwa DAS itu unit pengelolaan untuk air permukaan, CAT itu unit pengelolaan untuk air tanah. Nah, sekarang di bawah DAS, ya, DAS itu kan di permukaan itu ya. Di bawah DAS, di bawah permukaannya itu bisa ada satu CAT, ada dua CAT, atau lebih, bahkan tidak ada CAT. Ya, jadi di bawah DAS itu bisa 1, 2, 3 CAT atau tidak ada. Nah, sebaliknya ini di atas CAT itu dapat terdiri dari 1 DAS, 2 DAS, tapi pasti ada DAS. Nggak mungkin di atas CAT tidak ada DAS. Itu tidak mungkin. Karena apa? Air mengalir di permukaan dimanapun juga, gitu ya. Jadi ada unitnya, gitu ya. Jadi ada di atas CAT itu pasti ada DAS-nya. Ini pemahaman DAS dan CAT. Ini menjadi dasar di dalam pemahaman pengelolaan sumber daya air. Nah, ini definisinya saya tidak akan bicarakan ini. Nah, ini gambarnya jelas ya. Jadi unitnya itu adalah, basisnya itu adalah morfologi gitu ya. Nah,
Nah, kemudian ini juga ini punggungan bukit ke sini. Maka ini namanya dash. Ini namanya dash. Ya. Nah, ini contoh gambar. Nah, ini adalah definisinya tadi. Jadi cekungan air tanah itu sebetulnya sebuah wadah, sebuah wilayah yang dibatasi oleh batasan geologi atau hidrogeologi. Dan itu ada di bawah permukaan. Ya. Nah, di dalam satu dash, di dalam satu cat, kalau cat itu saya umpamakan ini wadah yang ada batuannya, ya, kemudian di dalam batuan itu ada air, ini adalah dash CAT, maka CAT atau cekungan air tanah itu harus mempunyai yang namanya recharge area dan harus mempunyai discharge area. Jadi ini harus dimiliki oleh sebuah cat. Jadi sekali lagi pemahaman cat itu jangan dianggap bahwa cat itu sebuah danau di bawah permukaan atau kolam atau lautan di bawah tanah, bukan. Jadi tidak berupa cekungan, hanya namanya itu cekungan, tapi bukan berupa sebuah cekungan yang air, tidak. Tapi itu sebetulnya batuan, sama dengan batuan, tetapi batuan yang berisi air. Nah, batuan itu dibatasi setiap cat itu oleh sifat-sifat hidrolikanya sehingga dia membentuk sebuah basin, sebuah cekungan, sebuah tempat. Yang ini adalah batasan hidrolika. Ya, jadi sekali lagi cat itu sebetulnya sama seperti batuan, yaitu di bawah permukaan yang mengandung air. Nah ini contohnya ya. Ini tuh batas cat, ini bawah cat, basement, dasar cat. Ini adalah batuan. Ini batuan yang ada air tanahnya, ada air tanah. Jadi berupa seperti ini. Jadi bukan sebuah kolam atau apa, ya. Kira-kira itu gambarannya secara populer. Ya, nah sekarang ini contoh CAT yang ada di Jogja. Ya, ini ada dibatasi oleh Merapi, kemudian di sini daerah Kulon Progo, kemudian ini Kali Progo. Ini Opak, Gendol, terus kemudian ini adalah daerah Prambanan, Boko dan sebagainya. Mungkin daerah wisata yang sedang in. Nah itu batasnya. Nah batasan ini adalah batasan hidrologi. Nah ini sayatannya yang ada di bawah. Ini nanti kita lihat. Ya ini kira-kira ini contoh dari CAT. Nah ini kalau kita lihat itu ya, ini adalah kalau kita sayat di sini itu ya. Kita lihat dari barat. Nah ini adalah Ratu Boko. Ya, mungkin saudara sudah pernah ke sana. Ini adalah Mangunan, daerah wisata yang sedang in ya, jadi tempat Candi Hijau dan sebagainya. Ini adalah Merapi, ujung Merapi ini masih Kaliurang ini sebetulnya ya. Terus ini adalah daerah Parangtritis. Ya, dilihat dari itu. Nah, kemudian yang berikutnya di sebelah selatan. Maaf, ini bukan Parangtritis, ini Bantul itu ya. Masih Bantul. Nah, ini ada Graben namanya ya. Ini ada patahan di bawah. Nah, kota Jogja itu sebetulnya di sini. Ini adalah keraton. Nah, ada di situ. Ya, itu cekungan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di sini ini adalah tadi yang kota tadi, ini kota, ini adalah Parangtritis. Nah, maaf yang saya sebut tadi Mangunan tadi itu di sini itu ya, yang tempat yang indah yang sedang in. Ini adalah Graben Bantul namanya. Nah, ini Bantul.
Ya, ini ada Parangtritis. Yang di sana di jauh di belakang itu adalah Wonosari. Nah, itu. Jadi inilah yang disebut cekungan itu, cekungan air tanah itu yang biru muda dan biru tua itu. Nah, yang coklat itu adalah basementnya, batuan dasarnya yang bersifat berbeda dengan sifat hidroliknya. Nah, ini kalau saya lihat di sayap barat timur gitu ya. Nah, ini kita lihat ke utara ya. Ini saya berdiri di kota Jogja, ini di Keraton, saya melihat ujung Merapi. Ya, ini ada Graben tadi. Nah, jadi cekungannya sekali lagi yang itu. Kemudian ini saya lihat di sini. Nah, saya di sini saya lihat dari selatan, ini adalah yang Bantul tadi, cekungan Bantul. Ini jalan Bantul, ini jalan Parangtritis. Imogiri ini yang Boko tadi, Mangunan ini adalah Merapi. Ya, kira-kira kenampakannya seperti contoh itu CAT. Nah, ini saya ambil dari teman-teman di Bandung ini ya, gambarnya ini adalah peta CAT Bandung contohnya ya. Ini adalah kalau kita melihat das tentunya akan melihat punggungan ini gitu ya. Ini adalah mungkin dasnya di sini. Nah, tapi CAT tidak berbatasan dengan das. Jadi ini adalah Richard area yang pertama, ini Richard area kedua atau kedua pertama, yang ini mengisi. Jadi wadahnya itu adalah di sini. Ya, ini wadah dari CAT. Kemudian ini contoh yang lain yang di sini. Nah, ini CAT. Dan ini ada batuan, bukan kolam, ini batuan. Ya, kira-kira ini wadahnya air tanah tadi. Ya, itu pemahaman cat dan pemahaman das. Nah, ini kalau kita lihat sayatan dari cat Jakarta dan cat Bogor gitu ya. Cekungan air tanah Bogor dan cekungan air tanah Jakarta. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sayat dari selatan ke utara, ini kita lihat ini adalah CAT Bogor. Nah, ini adalah CAT Jakarta. Ya, jadi ini adalah wadahnya, wadah A, wadah B. Kalau di sini diambil airnya banyak, maka yang turun ya CAT Jakarta, CAT Bogor tidak turun. Ya, kalau CAT ini kita ambil banyak di Bogor, ya Jakarta tidak akan berpengaruh. Ini kita isi, CAT ini di Bogor kita isi, Jakarta ya tidak terpengaruh. Karena memang wadahnya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau air permukaan? Nah, dua cat ini berada di dalam satu das. Ya, jadi kalau di sini hujan, maka air itu akan nyampe di Jakarta. Kalau ini deras hujannya, maka Jakarta banjir, gitu. Ya, jadi ini adalah contoh bahwa wadahnya air permukaan itu adalah das. Ya, jadi apa yang ada di sini di dalam das ini akan berpengaruh terhadap di sini. Ya. Ini contoh dari tapi apa yang terjadi air tanah di bawah itu tidak akan terjadi pada dua-duanya. Jadi masing-masing wadah. Ya, jadi kalau kemarin ini gambarnya ini gambarnya ini ya, ini adalah cat Bogor, ya, ini cat Bogor. Ya, ini Richard areanya itu ada di Gunung Salak. Ya, ada di Gunung Salak. Nah, sedangkan discharge areanya ini di Bogor yang di selatan, utara. Ini discharge area, ini Richard area. Sedangkan CAT dari Jakarta, cat Jakarta itu Richard areanya itu di Depok.
Sedangkan di cat areanya itu di daerah Jakarta Utara. Nah, maka kemarin pada saat Jakarta banjir habis-habisan ini, itu karena memang wadah air tanahnya sama dengan wadah air permukaannya sama dengan Bogor. Jadi akan terjadi banjir kalau di sini. Tapi air tanahnya akan sendiri-sendiri. Maaf, ini di sini tadi saya salah gambar. Jadi ini adalah cat Bogornya gitu ya. Ini cat Bogornya. Ini adalah cat Jakartanya. Jadi apa yang terjadi di cat Bogor dan cat Jakarta itu sendiri-sendiri, tidak saling berpengaruh, tetapi air permukaannya saling berpengaruh. Ya, jadi kalau ingin melakukan pengelolaan air tanah di cat Jakarta, jangan mengisi di Bogor, nggak akan ada fungsinya. Nah, isinya di mana? Mulai dari Depok ke utara. Kira-kira itu gambarannya ya. Jadi cat Jakarta itu Laut Jawa sampai dengan Depok. Nah, ini dasnya adalah atau WS-nya itu adalah Ciliwung Cisadane ya. Itu mulai dari Laut Jawa sampai puncak Bogor sampai di Gunung Salak. Nah, kira-kira itu pemahaman das dan CAT. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia itu di penetapan CAT itu sudah di peraturan perundangan, yaitu Kepres nomor sekian dan Permen nomor sekian. Setelah ini mengkoreksi setelah UU SDA-nya dibatalkan. Nah, totalnya itu CAT di Indonesia itu ada 421 CAT. Ya. Nah, CAT itu ada melintasi. Ada yang lintas negara itu 4 CAT, ada yang lintas provinsi itu 36 dan di dalam provinsi itu 381. Jadi totalnya ada 421. Nah, yang berwarna-warna ini adalah CAT. Yang putih itu adalah non CAT. Nah, non CAT itu apa? Apakah itu tidak ada airnya? Ada. Hanya itu belum dipetakan. Jadi sekali lagi yang non CAT itu bukan berarti tidak ada air tanahnya, tetapi belum terpetakan. Nah, sekarang ini adalah satu konsep ya, konsep sistem aliran air tanah yang difahami atau dipelajari di dalam belajar hidrogeologi. Sistem ini atau konsep ini merupakan konsep yang menjadi acuan di dalam pemahaman air tanah di suatu daerah. Nah, kita mengenal ada yang namanya aliran lokal dan juga aliran menengah, aliran regional. Apa yang dimaksud? Jadi aliran lokal, menengah, dan regional itu basisnya adalah resident time, waktu tinggal. Jadi sudah berapa lama air itu menjadi air tanah, mulai meresap dari permukaan sampai ke infiltrasi menjadi air tanah sampai keluar lagi. Nah, yang dimaksud aliran lokal itu resident time-nya itu bulanan sampai tahunan. Itu lokal. Jadi kalau sekarang hujan, kemudian air tanah kita naik, sumur kita naik, fluktuasinya, perbedaan tinggi rendah dalam dangkalnya sumur kita akibat musim itu pasti aliran lokal. Nah, kalau yang menengah itu adalah air tanah yang resident time-nya itu dasawarsa. Jadi puluhan, ya, puluhan sampai 100 tahun. Itu artinya intermediate groundwater flow system. Nah, ada yang regional itu yang ratusan dan jutaan tahun sebagai air tanah. Ya. Nah,
Ini adalah aliran-aliran di dalam air tanah yang kita pahami bahwa air tanah itu mengalir bukan seperti air permukaan yang sangat deras, tetapi sangat-sangat pelan. Bisa hanya 3 cm per hari, 30 cm per hari, itu tergantung dari porositas batuan, tergantung dari kondisi geologi. Maka dari itu air tanah itu bisa ratusan tahun atau malah jutaan tahun di dalam aquifer atau air itu di dalam tanah, di dalam batuan. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi acuan kalau kita mau mencari sumber-sumber air yang bermineral, ya kita mencarinya adalah aliran-aliran regional yang ini otomatis apa tua. Itu akan menjadi air yang banyak mineralnya dan itu sangat sehat. Sedangkan yang lokal ini biasanya banyak dengan kontaminan karena polusi, karena pengaruh human activity di atasnya. Karena itu hanya aliran yang sifatnya lokal dari permukaan ke tanah, air tanah bagian atas dan sebagainya. Intermediate ini adalah yang di tengah, itu bisa puluhan sampai 100 tahun. Nah, ini biasanya kedalaman inilah yang sering kita ambil dengan pemboran-pemboran dalam. Sedangkan yang ini, yang lokal itu ada pemboran-pemboran yang dangkal. Nah, yang regional itu bisa sangat dalam, bisa 600 meter, bisa 300, 500, 400 meter di bawah permukaannya. Ini menjadi acuan. Nah, umur air tanah atau resident time air tanah itu nanti lagi-lagi butuh isotop untuk penentuannya, datingnya, gitu ya. Bisa didating dengan karbon 14, bisa diukur dengan tritium misalnya, ya. Itu tergantung dari metode yang kita pakai. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau yang lokal itu adalah yang harian, mingguan, tahunan, bulanan, itu adalah yang lokal. Nah, yang intermediate itu adalah yang dekade. Kalau yang ini adalah milenium. Ya, ini adalah yang lokal. Ini adalah medium atau intermediate, ini yang regional. Ini dengan demikian juga demikian. Yang biru ini yang lokal di bagian atas. Dia biasanya modern water, jadi muda. Biasanya umurnya itu muda, resident time-nya itu kecil, ya. Sedangkan yang menengah ya menengah, ini yang menengah. Kalau yang regional itu bisa begini, bisa jauh. Ini bisa ratusan kilometer, bisa puluhan kilometer flow-nya, ya. Itu yang regional. Nah, ini biasanya yang tua, ya. Itu adalah konsep aliran di dalam air tanah. Nah, deteksinya seperti apa? Nah, itu perlu bantuan isotop. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit sajalah aplikasi yang ada di dalam air tanah. Saya tidak akan banyak menyinggung karena nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Ini hanya sedikit saja dari semua pemahaman di atas tadi, maka kita bisa menggunakan isotop itu sebagai tools. Jadi sekali lagi di dalam hidrogeologi, di dalam pemahaman air tanah, isotop itu sebagai tool. Sama seperti geofisika, dalam hal ini geolistrik, seismik, atau kimia dan yang lain, semuanya itu sebagai tool di dalam memahami kondisi air tanah di suatu daerah. Nah, ini salah satu contoh saja kita menentukan umur, perbedaan umur di daerah Pasuruan. Ini di belakang itu adalah Bromo, di selatan di bawah ini
ini adalah kota Pasuruan dan plainnya. Kita melakukan dating ya dengan metode ini. Nah, kita dapatkan di daerah perbukitan ini biasanya modern. Ini yang kita ketemukan itu modern semua. Ya, ini modern itu artinya muda. Ya, daerah yang muda, airnya muda, tercampur, mixing, tua dan muda. Sedangkan yang di dataran ini, yang di sini itu umumnya tua. Nah, ini masuk kemudian dikontrol dengan kondisi geologinya. Kalau kita kondisi geologi secara umum itu seperti ini ya. Kemudian di bawah ini ada batuan yang impermeable, itu gambarnya secara ini ginilah gampangannya secara SD gitu ya. Nah, air yang dari bawah sana dari selatan di sini itu muncul di dataran sini. Nah, muncul di bawah batuan ini. Nah, ini adalah yang tua, muncul di sini. Itu yang ada di sini. Sedangkan yang di sini ini adalah muda karena masih ada pengaruh dari air hujan ya di daerah ini. Di daerah ini pengaruh dari hujannya masih ada sehingga ini masuk di dalam kelompok yang muda, modern gitu ya. Nah, ini adalah bisa dikontrol dengan yang lain, kondisi geologi dan sebagainya. Ya, ini sangat penting. Nah, kita juga bisa menggunakan pemetaan tua muda dan itu bisa juga seperti ini. Ini contoh aja. Misalnya suatu daerah ini dikelompokkan dengan kita susun kita teliti semua umurnya, misalnya ini ketemunya tua. Ini daerah ini airnya, maksudnya airnya dengan bantuan isotop, kemudian ini dewasa atau menengah itu ya, kita sebut aja gitu, ini muda itu misalnya gitu ya. Maka orang hidrogeologi akan tahu tua muda itu artinya apa ya. Kalau banyak orang mudanya tentunya yang tua sudah mati gitu ya. Yang muda itu artinya apa? Terjadi ada sirkulasi air yang sangat cepat. Sirkulasi air cepat berarti kemungkinan apa? Ada pemumpaan air tanah yang sangat intensif. Ini didominasi yang muda, misalnya demikian. Ini di suatu daerah yang misalnya daerah urban itu ya. Tua itu artinya apa? Orang tuanya masih ada semua, orang mudanya belum ada, masih dihuni oleh orang tua, air tua. Itu artinya apa? Tidak ada sirkulasinya jelek, jadi artinya tidak ada pemumpaan. Yang tua masih ada di situ. Nah, kalau dewasa tentunya mixing, cukup menengah itu ya. Ya ada pemumpaan, ada pemasukan gitu ya. Nah, ini bisa dipetakan seperti itu. Jadi untuk mengenal mana daerah-daerah yang ada pemumpaan yang intensif itu ya. Nah, ini contoh lagi penentuan daerah Richard, penentukan daerah Richard dari suatu daerah dari suatu lokasi gitu ya. Ini contoh di Bali gitu ya. Ini ingin menentukan ini tuh airnya dari mana. Nah, maka ini secara hipotetik, secara geologi yang merah ini, secara pendekatan yang non isotop, saya menentukannya ini yang merah ini. Oh, kira-kira air ini berdasarkan penelitian survei, subsurface, macam-macam non isotop, ketemunya yang merah itu. Nah, kemudian dengan menggunakan isotop, maka dan juga menggunakan ini kimia itu ya. Ya, ini berdasarkan kelompok isotop kimianya dan sebagainya. Maka akhirnya kita melakukan cross check dengan kimia juga, tidak hanya isotop, maka ketemulah ternyata yang tadinya itu segini, ternyata air di sini asalnya dari yang hijau ini. Jadi begini. Nah,
bukan dari sini, bukan dari sini. Ini akan ke sana, ini akan ke sana, ini akan. Nah itu kira-kira, ini kira-kira seperti itu. Jadi isotop itu mendetailkan, memverifikasi yang lebih detail dari suatu hipotetik yang ada. Maka dari situ tadi kita bisa mengetahui konektivitas atau hubungan antar mata air gitu ya. Jadi misalnya ini yang tadi imbuannya atau recharge areanya ada di sini, maka saya bisa melakukan rekonstruksi bahwa ini itu, nah ini ada sumur ini. Sumur ini berasal dari sini. Nah, berasal dari sini. Sedangkan ini yang sumur ini tidak ada hubungannya dengan MA itu mata air ini. Jadi mata air ini tidak ada yang mensuplai ke sumur, tidak ada. Jadi sumur ini benar-benar berasal dari lokasi yang jauh di sana. Jadi antara sumur dan mata air di sini tidak ada koneksi. Ya misalnya itu. Nah ini contoh yang lain itu sama itu ya. Yang merah ini adalah hipotetik ya, hipotetik. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, salah satunya isotop dan hidrogeokimia atau hidrochemistry, maka yang hijau ini adalah recharge dari daerah ini, bukan dari seluruhnya, tapi ini hijau ini yang mengisi titik di sini. Maka saya gambarkan ini kajian isotop dan kelompoknya berdasarkan kimia juga. Nah maka kita bisa merekonstruksi lagi seperti ini. Jadi ini ada sumur bor, ini ada sumur bor, maka sumur bor ini berasal dari sini. Nah di sini ada divide, ya, ada pembagi begitu. Nah begini. Bahwa yang di atas ini ada masukan juga di sini. Ini yang masuk ke dalam mata air sumur bor, mata air sumur bor, sehingga di sini kelihatan bahwa ini tidak ada hubungan dengan sumur ini. Nah ini bisa dipakai kalau saya mau melestarikan sumur ini. Tentunya saya akan melakukan konservasi di daerah recharge area ini. Jadi gunanya banyak sekali, tidak hanya sekedar mengetahui oh air ini dari sana, tetapi untuk water sustainability dari sumur ini saya langsung akan melakukan konservasi di daerah yang ini. Saya tidak akan melakukan yang di tempat-tempat lain yang mungkin tidak ada manfaatnya untuk kelestarian ini. Ya itu contoh dari pemakaian isotop di dalam air tanah. Ya saya tidak banyak menyampaikan contoh-contoh yang lain, nanti akan disampaikan oleh pembicara lain. Intinya adalah air tanah itu adalah invisible. Air tanah itu ada di bawah permukaan yang tidak kita bisa lihat. Jadi uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu cukup besar sehingga membutuhkan tool. Nah, salah satu tool itu adalah teknologi isotop. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, gambaran yang secara singkat mudah-mudahan dapat memberikan tambahan pemahaman, pengetahuan, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri sekian. Terima kasih.